Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi, Bu Naruh. Apa kabar hari ini, Bu Naruh? Luar biasa Pak, kalau boleh tahu apakah Bapak punya waktu luang Pak untuk mengobrol sedikit, begitu Pak? Oh iya, baik Bu Naruh. Ada apa ya Ibu Naruh kira-kira? Begini Pak, Kalian saya apa? itu ada permasalahan sedikit sebenarnya ketika saya mengajar di kelas itu Pak. Saya itu kebingungan menangani peserta didik yang agak malas-malesan di jam matematika yang saya ajar. Ini hanya terjadi beberapa waktu belakangan ini, Pak, begitu. Jadi ketika saya mengajar itu, Pak, ada murid yang sibuk sendiri dia ngobrol sama temannya. Sudah saya tegur, diam cuma 5 menit, Pak. Kemudian tapi dia bercerita lagi sama temannya. Kemudian di lain siswa juga ada yang saya lihat melamun saja. Ketika saya sapa, ketika saya ajak diskusi, jawabannya itu hanya diam, Pak. Kemudian ada juga yang sempat tertidur, Pak, di jam saya. Saya sampai bingung, "Kenapa anak ini ya kok tertidur di jam saya?" Begitu. Padahal saya sedang mengajar, Pak, di kelas gitu. Nah, kemudian, saya mencoba begitu, Pak, untuk mengajak anak-anak itu supaya lebih aktif, saya mengajak berdiskusi, saya, eee, menanyakan yang sudah saya ajarkan itu kepada mereka. Tapi tanggapan mereka itu hanya tersenyum, kalau tidak hanya diam, Pak, tanpa ada tindak lanjut lebih bagaimana begitu dari mereka, mereka hanya diam saja, tidak ada tindak lanjutnya dari mereka. Itu saya bingung itu, Pak, saya harus bagaimana ya, Pak? Tapi sebelum ini apakah sama Ibu? Tidak, Pak, sebelumnya, eee, ya, kurang lebih ya, Pak, ya, sama, tapi parah yang ini begitu. Di waktu-waktu yang kemarin itu, Pak, ada beberapa siswa yang mengobrol, tapi ketika saya tegur, mereka sudah mulai, apa ya, mengikuti pembelajaran lagi. Walaupun ya cuma 10 menit, Pak, bertahannya. Nanti 15 menit, dia ngobrol lagi gitu, Pak. Nah, tapi kalau yang pembelajaran saya kemarin itu, Pak, anak-anak itu benar-benar, kurang konsentrasi, Pak, mengikuti pembelajaran saya, begitu. Eee, apakah ini terjadi di semua siswa atau hanya sebagian siswa saja, Ibu? Mmm, Kurang lebih 30% siswa, Pak. 30% siswa. Dan materinya apakah Ibu rasa ini materi yang seperti apa kira-kira? Sulit atau tidak materinya? Memang, Pak, materi untuk kali ini saya rasa cukup berat untuk anak-anak. Materi yang saya ajarkan itu trigonometri, Pak. Dengan banyaknya rumus, mungkin ke peserta didik itu agak kesulitan ya, Pak, begitu, Pak. Hmm. Terus sudah Ibu ambil langkah apa Bu untuk mengatasi hal tersebut Bu? Apakah sudah ada langkah-langkah yang Ibu ambil ketika menghadapi siswa-siswa yang seperti itu? Untuk langkah-langkah itu, ini saya mencoba, Pak, karena di beberapa waktu ini saya itu memang berpusat di saya, Pak, karena saya merasa bahwa materi trigonometri ini cukup sulit, jadi, saya mengambil alih semua pembelajaran itu. Jadi selama kegiatan pembelajaran memang saya yang mengajar, begitu, Pak. Hmm, Nah, jadi kemudian mungkin untuk kedepannya apa saya rubah ya, Pak, ya? Nah, kira-kira kalau mau dirubah, seperti apa Ibu perubahan yang, pembelajaran yang, cocok buat murid-murid Ibu? Setelah Ibu mengetahui kondisi, murid-murid Ibu dalam pembelajaran trigonometri ini kurang fokus terhadap, apa yang Ibu sampaikan. Nah, saya itu gini, Pak, melihat murid-murid itu kan senang mengobrol nih dengan sesama temannya. Saya punya rencana begitu, Pak, untuk kedepannya saya jadikan mereka itu belajar dalam kelompok. Supaya ketika mereka mengobrol, itu mereka bisa mengobrol, yang positif mengenai pembelajaran yang sedang saya lakukan, Pak, begitu.
Apakah ada alternatif lain Ibu, selain, kelompok kira-kira yang bisa Ibu, terapkan kepada anak-anak? Karena mungkin banyak ya metode-metode lain kira-kira, kan Ibu sudah melihat nih, kondisi di kelas Ibu, banyak anak-anak yang, kurang, fokus ketika ketika pelajaran trigonometri ini ya Bu ya. Nah, banyak metode-metode lain yang harusnya bisa Ibu sampaikan kepada yang Ibu terapkan di pembelajaran Ibu kepada anak-anak. Nah, kira-kira selain metode kelompok ini, metode apa lagi Bu kira-kira Bu? Maunya saya Pak, karena kita ini kan di jenjang SMA ya Pak, jadi anak-anak sudah dekat sekali dengan yang namanya HP Pak. Jadi kemungkinan saya juga ada rencana untuk menggunakan HP Pak di dalam pembelajaran. Jadi sumber belajar itu mau saya masukkan ke dalam HP begitu Pak. Nah, kira-kira kalau di HP itu ada nggak kendala-kendala nanti yang mungkin akan dihadapi dan kira-kira Ibu apakah punya penyelesaian masalahnya? Kalau kendala itu pasti ada Pak, karena yang namanya HP itu tidak semua murid punya Pak. Mengingat latar belakang murid kita itu yang ada yang mampu, ada yang juga yang enggak Pak. Ada yang satu HP untuk satu keluarga begitu kan Pak. Jadi Nah, saya mencoba nih Pak untuk konsultasi dengan Bapak, apakah boleh kalau saya memakai lab komputer Pak? Oke, untuk lab komputer itu silahkan dipakai asal sesuai dengan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya dan nanti dikomunikasikan dengan pengurus labnya ya Ibu ya untuk jadwal penggunaan lab, takutnya bentrok. Nah, setelah komputer tadi, komputer, kelompok, apakah ada metode-metode lain Bu yang kira-kira bisa menimbulkan motivasi anak untuk belajar trigonometri sehingga pembelajaran trigonometri yang biasanya membosankan untuk sebagian anak-anak menjadi lebih menyenangkan nanti ke depannya dan anak-anak lebih antusias. Kira-kira Ibu bisa menggali lagi nggak metode seperti apa gitu yang kira-kira ini loh metodenya gitu. Karena Ibu kan guru matematika sudah lama nih Bu ya. Jadi Ibu sudah paham betul bagaimana mengajarkan anak-anak tentang trigonometri dengan mungkin dengan metode-metode yang lain yang menurut Ibu nantinya akan menjadi metode andalan Ibu dalam mengajarkan trigonometri ini kepada anak-anak Ibu. Saya rasa saya mau mencoba game Pak untuk di dalam pembelajarannya. Bagus. Game seperti apa itu Bu kira-kira Ibu? Yang kira-kira wah bisa menggugah motivasi anak itu Bu? Jadi saya pikir ini rencana saya Pak. Jadi saya itu mau membuat siswa itu kelompok-kelompok kecil dulu supaya mereka bisa berinteraksi, ngobrol bareng begitu Pak. Jadi tersalurkan gitu Pak mereka keinginan mereka mau ngobrol, tetapi kan mau ngobrol yang positif. Oh. Kemudian saya mencoba seperti tadi Pak, memasukkan materi itu ke dalam HP. Nah, jadi anak-anak itu bisa mencari sumber belajarnya dari situ. Ada juga yang saya siapkan Pak, saya menggunakan Google Site Pak. Jadi anak-anak bisa mengakses video atau materi pembelajaran lainnya di dalam situ Pak. Sudah saya sediakan begitu. Jadi anak terserah dia maunya mencari materi pembelajaran itu yang seperti apa. Apakah belajar dari video ataukah membaca dari buku digital begitu Pak. Nah, kemudian sepertinya itu nanti ketika mereka sudah belajar, saya mau melanjutkan dengan permainan itu Pak. Memberikan pertanyaan supaya memancing keinginan peserta didik begitu Pak, untuk lebih aktif lagi. Begitu Ya. sepertinya Pak. Ya itu luar biasa berarti mengedepankan ini ya interaktif ya Bu ya dengan media HP ya media HP dan itu bagus sekali Ibu. Nanti Ibu bisa terapkan dan semoga hasilnya itu nanti bisa berdampak positif di pembelajaran Ibu. Nah,
jika misalnya pembelajaran multimedia itu masih kurang efektif, apakah Ibu akan mengevaluasinya dan apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Jika itu pembelajarannya efektif dan tidak efektif gitu ya Bu ya, ada dua nih, efektif dan tidak efektif. Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Kalau, dari kegiatan yang saya lakukan nanti itu berdampak positif untuk anak-anak, Pak, mungkin itu akan saya lanjutkan, Pak. Artinya apa yang saya lakukan itu, bisa menghasilkan pembelajaran yang optimal untuk murid kita. Tapi kalau memang kegiatan yang saya lakukan itu tidak berdampak apa-apa dengan anak-anak yang ditandai dengan tidak ada perubahan dari hasil belajar mereka, saya mau mencoba, menggali dari berbagai sumber, Pak, untuk pendekatan-pendekatan dengan metode-metode lainnya, Pak, begitu. Ya. Apakah Ibu sudah sharing dengan guru matematika yang lain di sekolah Ibu? Sudah, Pak, tapi ya hanya sekedar begitu saja, Pak, karena guru yang lain pun juga mengalami kebingungan dengan kasus yang sama, Pak. Ada banyak murid yang, keluar masuk izin ketika pembelajaran itu berlangsung. Ya, ya, Karena ya. ketika saya bertemu dengan salah satu siswa itu, Pak, kata mereka, "Bosan, Pak, belajar di kelas untuk matematika, Pak." Jadi alasan mereka itu ke kamar kecil, Pak, bolak-balik. Ya, 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 itu memang alasan anak-anak itu biasa seperti itu Ibu ya. Iya, Jadi, betul. nah, kira-kira metode Ibu tadi sudah banyak nih Ibu jelaskan, udah paparkan ya. Jadi ternyata Ibu bisa menggali, memberikan solusi ya, atau alternatif lain. Nah, apakah Ibu akan konsisten dengan apa yang Ibu lakukan ini ke depannya nih? Selama apa yang saya lakukan itu berdampak positif untuk anak, menghasilkan hasil belajar yang optimal untuk murid, Pak, itu akan saya lanjutkan, Pak, Betul. begitu. Tapi kalau misalkan apa yang saya lakukan itu kembali lagi tadi tidak ada perubahan, maka saya harus, evaluasi lagi, Pak, kegiatan saya, begitu. Harus Artinya ada direview. yang betul, artinya kan ada yang tidak benar, Pak, dari apa yang saya lakukan. Ya, betul betul. Berarti, tanggung jawab Ibu sudah ada ya, jadi Ibu ingin, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dengan berbagai metode yang tadi. Nah, semoga nanti ke depannya Ibu bisa menerapkannya dan semoga nanti ada perubahan yang signifikan. Jika ada perubahan yang signifikan, maka, harapan saya nanti Ibu bisa menjadi tutor sebaya bagi rekan-rekan yang ada di sekolah kita ya, Bu, ya. Jadi nanti Ibu bisa sharing dengan teman-teman hasil positif apa yang sudah didapat dengan media pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, atau kegagalan apa yang Ibu hadapi ketika menggunakan media pembelajaran yang tadi itu, Bu, ya. Jadi sangat luar biasa Ibu hari ini. Semoga bisa lebih baik ke depannya ya Ibu ya. Saya apa ada yang ditanyakan lagi Ibu? Saya rasa cukup, Pak, saya cukup mendapatkan, pencerahan begitu dengan apa yang saya alami, dengan kebingungan yang saya alami, saya menjadi lebih, apa ya, bisa mengambil tindakan untuk peserta didik saya gitu, Pak, di kelas. Betul Ibu, ya luar biasa Ibu. Jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi, selamat bertugas Ibu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terima kasih Ibu sudah berbagi cerita dengan saya. Iya, Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak, Pak, untuk waktu luang yang sudah Bapak berikan, kepada saya sebagai, guru di sekolah ini, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, Pak. Ya, Saya mohon izin untuk kembali bekerja, Pak. oke, selamat bekerja Ibu ya, Ibu Narul. Silahkan. Terima kasih, Pak. Oke, selesai. Tinggal tukeran, mau istirahat dulu 1 menit. Oke.
Ini Saya memang canggung ya, tapi ya. ini ke-record enggak? Nah, ini ke record. Kita langsung, habis ini langsung. Berarti tuker ya. Uh, Tadi untuk durasi waktu 15 menit ya Pak Reza? Kalau tadi 14.53 selesai. Ya, ini Soalnya timer saya yang pegang atau Bapak yang pegang? apa timer? Biar sama-sama pegang juga apa-apa. Oh, ya baik. Soalnya Ya? kalau saya yang pegang, dia nggak bisa lihat. Iya betul. Saya timer saya di mana ya? Di search. Iya Pak. Oke, ya baiklah. Yuk, Pak Re. Mulai. Saya datang ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Naru. Saya yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh minta waktunya sebentar Ibu? Silakan Pak Reza. Ada apa-apa yang bisa saya bantu ya Pak? Apakah Bapak mengalami kesulitan? Sebenarnya ada beberapa hal Ibu yang ingin saya sampaikan tentang kekhawatiran saya Ibu dengan siswa-siswa kita ini di sekolah Bu. Saya rasa program literasi kita ini kok stuck di situ gitu loh Bu. Tidak membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap peserta didik kita Ibu. Ini sudah berapa lama Bapak memperhatikan peserta didik kita ini, Pak? Saya memperhatikan itu ketika jadwal literasi itu setelah 1 bulan saya amati, karena saya guru ngajar bahasa Indonesia Ibu ya, jadi tidak ada dampak dari kegiatan literasi ini ke pembelajaran bahasa Indonesia. Padahal di pembelajaran bahasa Indonesia memang di semua pembelajaran ada literasi ya Bu ya, dan numerasi. Iya. Tapi di pembelajaran bahasa Indonesia ini yang lebih banyak literasinya itu tidak berdampak yang sangat signifikan Ibu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau Bapak amati, apakah setiap kegiatan literasi kita itu peserta didik kita mempunyai agenda lain, Pak? Karena kan kita ini melakukan literasi pada waktu-waktu tertentu begitu. Nah, Ibu, ketika di literasi itu Bu ya, ketika di dalam kelas, nah yang saya lihat itu mereka banyak bercanda Ibu, daripada mereka membaca bukunya. Nah, ini karena yang saya amati Ibu ya, di dalam kelas itu tidak ada wali kelas atau sosok guru yang mengawasi itu. Jadi anak-anak itu ada yang hanya pura-pura membaca, ada yang hanya diam-diam saja gitu Bu. Dan saya amati itu hampir di semua kelas seperti itu terjadi Bu. Hanya ada beberapa guru saja yang mendampingi siswanya di dalam kelas. Sisanya itu nggak ada, kosong. Jadi anak-anak itu ada yang lari-lari, ada yang ke WC, ada yang lagi tidur di kelas. Nah, pas literasi dipanggil, bingung dia mau memaparkan apa. Karena dia nggak baca apa-apa gitu loh, Bu, nggak paham apa-apa gitu. Jadi ya saya bingung gitu Bu, sebagai guru bahasa Indonesia, saya rasa ini ada yang salah dengan sistemnya ini Bu. Berarti anak-anak tidak kurang terpantau ya Pak ya? Iya, betul. Situasi ini, apakah Pak Reza punya ide begitu untuk menangani peserta didik kita yang kurang dalam hal literasi ini? Itulah Bu, kenapa saya datang hari ini ya Bu ya ke Ibu ya, selain ingin mengungkapkan semua kekhawatiran saya tentang program literasi sekolah kita ini, ada juga saya ingin menyampaikan beberapa ide Ibu yang sudah saya rancang sebelumnya Ibu ya untuk mengatasi kegalauan ini Ibu ya. Jadi
Ada yang pertama itu Ibu, kalau menurut saya Ibu, yang pertama kita berdayakan semua guru yang ada Ibu, untuk mengawasi anak-anak di dalam kelas. Jangan dibiarkan sendiri Ibu, karena anak-anak itu kalau dibiarkan sendiri, wah sudah Bu, pasar kedua pindah ke kelas Bu, betul Ibu itu. Saya nggak bohong Ibu. Iya, betul sekali, iya benar. Iya, pasar kedua ada yang kipas-kipas, ada yang ngerumpi di pojok sana, ada yang tidur, Bu. Wah, malah yang lagi rame sekarang Ibu tahu, main batu Ibu, main batu. Itu batu dari taman sampai habis dibawanya. Itu pas di jam literasi Ibu yang saya amati. Itu ya. Itu yang pertama Ibu ya, untuk memberdayakan semua wali kelas untuk menemani siswanya, dan jangan hanya menemani, kalau bisa memberi contoh Bu. Ya, wali kelas juga harus baca buku. Ya, jangan main HP terus. Nanti bentar ya, saya ini ada WA dulu. Jangan dikasih itu HP dulu. Ketika nemani siswanya literasi, gurunya juga harus memberi contoh. Betul. Menurut saya ini Bu ya, harus ikut baca. Ya, harus menjadi teladan yang baik. Itu ya Bu. Bukan berarti saya baik, enggak. Saya juga masih banyak kekurangan. Nah, tapi kalau kita kompak seperti itu, saya yakin literasi di sekolah kita akan luar biasa, Ibu. Itu yang pertama, Ibu. Nah, itu ya, ide saya yang pertama. Yang kedua, literasi itu menurut saya, Ibu, tidak hanya tentang membaca buku. Ya, Bu, ya. Di kelas kita semua sudah ada proyektor. Itu bisa dimanfaatkan. Menurut saya, ini karena tidak adanya campur tangan dari wali kelas, hanya sebuah program saja. Ini program literasi nih, ada program literasi tanpa ada campur tangan wali kelas, itu kayaknya omong kosong semuanya Ibu itu. Ya Bu. Jadi itu yang kedua idenya adalah literasi digital Bu. Boleh anak-anak nanti ditontonkan sebuah film yang mendidik tentang karakter, tentang apapun itu. Yang penting yang mendidik, yang membangun karakter anak, dan nanti anak itu bisa merangkum, bisa membuat simpulan apa sih yang mereka lihat, apa yang mereka tonton tadi. Ya, mungkin baca buku mereka jenuh. Tiap pagi disuruh baca buku gitu ya. Nah, literasi itu nggak hanya tentang soal menonton, tapi mereka juga harus sambil menulis. Ya, karena kecerdasan itu tidak hanya membaca, menonton, tapi juga harus ditulis. Baru nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ide saya Ibu. Mungkin terlalu visioner ke depan, tapi ya kalau tidak saya mulai dari diri saya yang berbicara ke Ibu, nggak mau jadi apa sekolah kita Ibu nantinya ya. Mohon maaf Ibu, ini saya lancang sedikit Ibu, tapi ini tentang kekhawatiran saya tentang sekolah ini Ibu. Nah, seperti itu. Ada dua ide sebenarnya itu Bu. Mungkin nanti kedepannya saya bisa menambahkan ide-ide lain yang membuat anak bisa literasinya bagus ya Bu ya. Jadi kita ingin membangun anak-anak kita ini cerdas berliterasi. Seperti itu. Udah luar biasa sekali itu Pak, dengan rencana yang Bapak punya ya. Saya mengapresiasi sekali ide-ide cemerlang yang Bapak ajukan itu. Tetapi Pak, apakah Bapak pernah berpikir ketika kita meminta untuk wali kelas itu ada di dalam kelas, tidak semua guru bisa siap Pak. Nah, kira-kira dengan hal yang seperti itu, dengan tantangan guru yang tidak siap ketika kita ajak bekerja sama, apa yang Bapak bisa lakukan, Pak? Yang pasti Bu, kita akan sebelum kita mengedukasi siswa, kita akan edukasi dulu gurunya. Ya, karena guru itu digugu dan ditiru Bu, didengar dan diikuti katanya Bu ya. Jadi kalau gurunya saja nggak mau ngawasi anaknya, ya anaknya mau jadi apa Bu nanti di kelasnya. Makanya kita edukasi Bu ya. Nanti kita mungkin kita akan buat dikombel Bu. Kita bawa ini dikombel. Nanti kita kalau memang bisa dari
kita yang sebagai pembicara atau kita ambil dari orang yang lebih berkompeten di Kombel kita, nanti kita undang. Nah, itu bagus, Bu, untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan terhadap siswa ketika literasi, ketika di kelas, karena nggak hanya, kadang juga di kelas kita ada jam kosong, walaupun itu favorit anak-anak banget itu jam kosong itu. Iya betul. Nah, ya kan? Nah, tapi itu Iya. Tapi kita anak-anak itu. sebagai pendidik tidak bisa membiarkan itu, Pak. Iya, betul itu, Bu. Makanya harus timbul kesadaran dari gurunya. Kalau memang tidak bisa timbul dari diri sendiri, kita panggil orang untuk bisa membangun motivasi guru kita agar lebih bagus lagi ke depannya, agar lebih apa ya, paham dengan tugas-tugasnya sebagai seorang guru, Ibu, itu, Bu. Nah, betul sekali. Berarti Nah, ya, Bu, ya, nanti kita adakan kegiatan di Kombel iya. sebelum nanti program lainnya. Gimana, Bu, menurut Ibu rencana saya itu, Ibu? Itu ide yang bagus, Pak. Untuk ke depan kita akan bicarakan dengan guru-guru kita mengenai literasi ini di dalam kegiatan Kombel kita. Itu bisa menjadi salah satu agenda untuk kegiatan kita. Nah, tadi saya sedikit memperhatikan anak bermain batu ya, Pak, ya? Di dalam Iya, kelas. Nah, betul. sedangkan itu kan sangat tidak aman ya, Pak, untuk anak-anak kita. Itu berbahaya, Pak. Gini, Ibu. Dari batu di taman pindah ke kelas itu sangat rawan, Pak. Misalkan mereka main lempar-lempar terus kena kepala temannya, terus berdarah. Wah, itu bisa menjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, Pak. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak, langkah Bapak untuk menyikapi supaya anak itu tidak bermain batu dan tetap aman? Nah, itu, Bu. Itu karena kelasnya kosong, Bu. Tidak ada pengawasan dari guru yang lain. Makanya anak-anak bebas melakukan apapun. Ada yang tiduran di atas meja, mejanya buat tidur, Bu. Ada yang di bawah tidur. Main batu itu main yang kayak gini, dilempar, diambil, dilempar, diambil itu loh, Bu. Iya, iya, Nah, seperti main itu. perang itu ya? Iya, betul itu, Bu. Habis batu di taman kita itu, Bu, mereka ambilin. Nah, jadi mereka seperti itu karena kurangnya pengawasan, Ibu, menurut saya dalam kelas itu. Karena nggak ada, Bu, sosok yang mereka hormati di dalam kelas. Karena gurunya banyak di kantor, Ibu. Saya perhatikan banyak yang mungkin mereka itu sedang mengerjakan media pembelajaran atau yang lainnya. Tapi ya, Mbok, ketika tugasnya untuk mengawasi anak, ya awasilah dulu anaknya gitu loh. Nanti ada waktunya, jam ketika nggak ada jam kan bisa menyicil Iya. membuat mobil pembelajaran atau apa itu ya, Bu, ya. Nah, itu Betul sekali. Nah, bahaya sekali, Ibu, itu anak-anak di dalam kelas itu kalau dibiarkan. Di kelas saya, Bu, sapu 3 sudah patah, Ibu. Buat main gendang. Nah, itu. aktif sekali ya, Pak, ya, anaknya ya, Pak, ya? Di kelas saya itu, Bu. Itu, Memang. kalau misalkan ini, Pak, tadi di dalam kegiatan Kombel itu kan salah satu ya, Pak. Apakah Bapak punya alternatif lain begitu, Pak, untuk, meningkatkan kerjasama guru ini dalam mengawasi peserta didik, Pak? Nah, ini, Bu, ya, ini kita kembali ke yang awal saya bahas tadi, Bu, ya, karena masalah peningkatan literasi siswa itu ya, Bu, ya. Nah, jadi selain gurunya yang diedukasi, juga siswanya juga perlu diberikan pemahaman. Mungkin, Bu, ya, ini gurunya itu ketika nanti sudah mulai masuk kelas, nah mereka Bapak Ibu guru ini memberikan sedikit motivasi dulu sebelum kegiatan literasi dimulai, Ibu. Nah, jadi apa sih pentingnya membaca ini? Mungkin ada contoh-contoh dari kisah hidupnya Bapak Ibu guru, ataukah dari diambil dari cerita orang lain tentang pentingnya literasi, pentingnya membaca. Jadi anak-anak ini nanti bisa termotivasi. Selain nanti media pembelajaran, media literasinya yang kita buat beraneka ragam tadi, Ibu, ya, semoga nanti ke depannya literasi di sekolah kita itu makin bagus, Ibu. Nah, itu yang kekhawatiran saya di awal tadi, karena saya lihat anak-anak ini literasinya kurang. Di pembelajaran bahasa Indonesia ketika disuguhkan paragraf, satu paragraf, mereka membaca, suruh mengulangnya lagi, tidak bisa. Karena Begitu. tidak terbiasa membaca, Ibu, anak-anak ini. Gitu loh, Bu. Makanya saya tekankan, ayo
literasinya kita galakan lagi. Ada yang salah dengan sistem kita. Itu. Dan saya tadi udah ngasih beberapa masukan. Semoga nanti bisa terlaksana, Ibu ya. Baik, Bapak. Itu eh, sangat bagus sekali ya, Pak ya, untuk saran Bapak, ide Bapak. Nah, jadi langkah-langkah dari awal ini, Pak, dari awal yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan literasi murid kita itu seperti apa, Pak? Dimulai dari langkah pertama, apa Oke. yang Bapak lakukan? Langkah pertama, saya pastinya akan mengadakan kombel untuk literasi guru-gurunya dulu ya Bu ya, untuk pemahaman guru-gurunya dulu nih. Karena kita nggak mungkin kita ke anaknya langsung. Nah, harus dibenahi dari sistem kita dulu. Mungkin mungkin sistem kita ada yang salah. Itu yang pertama Ibu ya. Mungkin literasi di jam pagi itu anak-anak masih capek baru perjalanan dari rumah, mungkin nanti kita atur strategi sistem sistem literasinya seperti apa. Yang kedua, kita akan menumbuhkan kesadaran dari wali kelas untuk mendampingi anaknya dan untuk menjadi contoh di kelas sebagai guru ya. Anaknya baca, gurunya baca. Ya. Terus yang ketiga, kita akan membuat variasi dalam literasi. Ya, tidak hanya membaca buku, bisa menonton film, bisa mendengarkan musik yang nanti akan dia jelaskan, oh ini musiknya tentang ini loh isinya gitu ya. Banyak, Bu. Nah, itu karena sama ini yang kita tahu literasi yang baca, bosan anak. Iya, Nah, betul. sudah bosan, tidak ada pengawasan gitu ya, Bu ya. Dan yang terakhir ini, Ibu, nanti setelah itu selesai, kalau boleh Ibu, adakan pameran karya anak. Kalau enggak, kalau mereka membaca film, buatlah sebuah karya antologi apalah, gitu Ibu ya. Jadi anak-anak merasa tertantang nanti, saya mau ikutlah ada di dalam antologi cerita pendek yang sering dibaca anak-anak. Jadi harus ada karyanya, Bu. Harus ada hasilnya. Ya, kalau perlu ada jurnal nilai jurnal membaca. Jadi anak-anak akan termotivasi tuh Bu, kalau ada jurnal nilainya. Ya selama ini kan kita nggak ada nilainya Bu, los-los aja gitu kan. Seperti itu Bu langkah-langkahnya. Baik, kalau begitu itu kita bisa memberdayakan mading nanti Bapak Nah dengan ya, ide yang Bapak punya itu nanti kita bisa berdayakan di situ atau hasil dari anak-anak nanti bisa kita pamerkan ketika unjuk karya. ya di P5 ya Bu ya. Nah, Iya. Bu, luar biasa. Nanti kita buat P5-nya harus luar biasa. Ya P5 itu bisa sangat bisa sekali untuk literasi itu Bu. Nah, baik Bapak, dengan rencana yang Bapak miliki itu sangat luar biasa. Saya harap untuk kedepannya ini bisa meningkatkan literasi anak kita, Pak. Ya, Pak ya. Jadi dan guru-guru sendiri itu pun ikut terlibat di dalamnya. Tidak Betul Bu. ada lagi yang mementingkan diri sendiri, main HP di kantor dan mengabaikan siswa, mengabaikan keamanan anak kita, Pak. Ya, Pak ya. Betul Ibu, betul. Iya, baik. Kira-kira Pak, ada masalah apa lagi Pak selain ini yang bisa kita bicarakan? Kalau masalah sih biasanya di kelas Bu ya. Kalau di kelas itu ya biasalah eh macam-macam. Kalau yang tentang berkaitan dengan literasi itu ya literasi kita masih rendah dan saya juga galau dengan nilai rapot sekolah kita karena literasi kita itu masih kuning Ibu. Iya, iya. Gitu. Di Nah, ANB jadi diharapkan nanti dengan rencana Pak Reza yang sudah tersusun rapi tadi, itu bisa kita laksanakan sehingga ada peningkatan di dalam literasi kita. ya betul Ibu. Ya, Terima Pak ya. kasih Ibu, dukungannya luar biasa sekali ya Ibu ya. Berarti boleh ya Bu nanti kita ngatur jadwal kombelnya itu Bu ya. Oh, boleh sekali, Pak. Ya. Itu ide yang sangat bagus. Nanti kita akan rencanakan dengan baik supaya semua guru bisa hadir ketika kegiatan kombel itu, Pak. Harus ada konsumsi Bu. Kalau nggak ada, gurunya nggak mau datang Bu. Oh, silakan nanti Bapak bisa komunikasikan dengan bendahara ya, Pak ya. Berarti sudah Nanti disetujui Bu ya. iya,
Saya sangat, setuju dengan apa yang Pak Reza kemukakan. Ini nanti ke depan kita bisa lakukan, kita tindak lanjuti, jadi tidak hanya sekedar menjadi rencana belaka ya, Pak, ya? Betul, Bu, saya akan lakukan itu, Bu. Saya ingin sekolah kita literasinya bagus, nilai rapot kita berubah. Yang Bagus tadinya sekali, semangat Pak pun Reza ya, untuk ya, melakukannya. ya, Bu. Baik Pak Reza, kalau memang tidak ada lagi hambatan-hambatan yang Pak Reza rasa untuk dikomunikasikan, Pak Reza boleh kembali bertugas, Pak Reza. Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Ibu, wah, luar biasa sekali sudah apa ya, memberikan saya semangat baru untuk program literasi ini, Ibu. Ibu memang luar biasa. Oke, Ibu, saya lanjut kembali ke kelas, Ibu, karena kelas saya ini Baik, kosong, Ibu. iya. Baik Pak Reza, selamat bertugas, memberikan yang terbaik untuk anak kita ya Pak ya. Siap, Ibu, siap, siap, siap. Iya, terima Oke, kasih sudah menjadi guru yang memperhatikan anak didik kita. oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu, saya lanjut ya, Bu, ya. Ya Permisi. silakan Pak Reza. Di stop rekamannya Pak Reza. Stop. Stop.